Oh, nggak ada kriteria itu lulus. Jadi lulus di saya itu sebetulnya begini, lulus itu apa, kalau dia sudah tidak ngamuan, sudah nggak tukang tantrum. Oh gitu ya. Baca grafik kayaknya yang kurang edukasi itu masyarakat kita yang Ya makanya kan Komnas juga sering ya melakukan apa namanya sosialisasi, edukasi yang terkait misalnya apa namanya ya tadi itu ya parenting, terus juga gizi ya, makanan sehat pada anak, terus apa namanya ya ASI dan segala macam. Itu menurut saya juga itu lagi memang tugas kita nih kita ya lembaga-lembaga pelindungan anaknya kan ada banyak. Itu juga kayaknya memang udah harus menjadi agenda yang penting banget ya, yang memang harus terus dilakukan konsisten ya, memberikan edukasi bagaimana namanya merawat anak itu yang benar tuh seperti apa dari sisi memberi makan ya kan, pola makan ya kan, selain pola asuhnya juga gimana gitu. Nah itu sangat penting sih, dan juga mungkin kerjasama sih sebenarnya kayak dari misalnya kayak ibu-ibu yang baru melahirkan kan, ya pasti kan saya yakin kalau di rumah sakit dokter pasti sudah kasih pengarahan-pengarahan lah, nggak mungkin enggak gitu. Kita balik lagi, sejauh mana sih informasi yang diserap sama para ibu ini kok sampai bisa ada kelalaian seperti itu gitu. Misalnya masih belum waktunya makan, udah dikasih makan gitu. Seperti itu. Nah iya Mbak, minta briefing dong. Sukses buat startup deh. Oke. Apa nih? Halo, saya Cornelia Gata. Selamat ya buat Start Update Live atas 1 tahun. Oh ya. Halo, saya Cornelia Gata. Selamat ya atas 1 tahunnya Start Update Live. Semoga selalu menjadi yang terdepan. Apalagi ya, sukses dan terbaik dan terupdate tentunya. Amin. Iya, Bu Ima mungkin sebagai apa ya Bu, komisioner anak autis atau apa? Kalau saya ownernya dari Immaculata Autism Boarding School, kalau di Komnas saya komisioner. Komisioner. Yang mengurus lebih fokus kepada anak autis gitu. Ya. Di komisioner itunya. Enggak. Komisioner itu adalah baktiku pada negara gitulah di komisioner anak Komnas Anak. Mungkin kalau berbicara sebagai di luar Komnas baca Anak-anak autis di sekolahku sendiri. Di sekolah Ibu sendiri, mungkin kalau melihat persentase kita sendiri seperti apa sih Bu? Persentase apa? Persentase daripada jumlah anak-anak autis di Indonesia, apakah begitu meningkat di tahun ini atau seperti apa? Ya, sebetulnya autis itu bisa dikatakan epidemi tak terdengar loh, karena prevalensinya atau peningkatannya itu luar biasa mengerikan. Kita nggak punya data khusus tentang itu. Tidak ada data khusus tentang itu ya, berapa naiknya gitu. Saya hanya melihat dari keseharian saya, itu orang telepon sehari bisa 25. Dan waiting list saya 613 yang untuk masuk sekolah. Jadi itu sebetulnya sangat mengerikan. Aku bilang makanya epidemi tak terdengar. Mengerikan sekali, peningkatan prevalensi itu sangat besar. Nah, sekarang ini yang mungkin secara personal Ibu, lembaga yang Ibu tangani. Secara pribadi ada berapa anak? Saya 80 anak. 80 anak. Iya, asrama. Rata-rata usianya? Usia itu sudah pada besar-besar, antara 14 ke atas karena asrama saya seumur hidup. Jadi udah besar-besar, tapi ketika masuk masih kecil. Jadi saya menerima itu di bawah 14 tahun ya. 10 sampai ke 14, tapi ada juga yang masih kecil gitu ya. Kenapa saya tidak mau menerima yang 14 ke atas? Wah, itu sudah luar biasa. Dulu saya terima, itu sudah luar biasa tantrumnya. Nah, kalau ada yang masuk di misalnya 16 gitu ya, tanda kutip terpaksa, tanda kutip dalam artian, wah ini harus kutolong. Itu umumnya yang sudah dari rumah sakit jiwa. Gitu. Sudah di rumah sakit jiwa sekian lama, kemudian sudah lebih tenang, kemudian oke, dia ke asrama. Sudah lebih tenang dalam artian karena baru keluar ya. Itu kebanyakan kalau sudah besar.
Itu kebanyakan dari sudah selesai dari rumah sakit jiwa. Bukan selesai, maksudnya keluaran dari rumah sakit jiwa. Akan ibaratnya mama Bu, tanda Mm. kutip lulus itu di usia berapa? Oh, nggak ada kriteria itu lulus di usia. Jadi lulus di saya itu sebetulnya begini, lulus itu apa? Kalau dia sudah tidak ngamuan, sudah tukang tantrum, sudah hidupnya itu nggak barbar, artinya nggak main nendang, nggak main mukul, nggak main jambak orang, dan sudah mandiri. Mandiri itu artinya tahu apa yang dia harus lakukan. Waktunya mandi, waktunya makan, dan bisa melakukan semua pekerjaan sehari-hari. Jadi targetnya sama sekali bukan akademik, sama sekali bukan wicara, dan sama sekali bukan akademik. Nah, kenapa itu targetnya? Karena nanti orang tuanya kan berpulang toh, dipanggil Tuhan toh. Lalu anak ini mau sama siapa? Kalau dia sudah mandiri, kelakuannya sudah baik, akan ikut adiknya atau kakaknya atau saudaranya yang lain, kan sudah tidak membuat PR besar. Gitu. PR tetap ada, tapi sudah tidak PR besar, berbeda ya. Nah, Bu, maaf, kalau boleh tahu Bu, artinya ini kan sebuah perilaku sosial yang dibuat secara pribadi Hmm. untuk asrama ini. Hmm. Apakah memang Ibu juga bekerja sama dengan pemerintah, ada bantuan juga, atau mungkin dari teman-teman atau keluarga yang ya kita tahu Bu, pasti ada Ya. yang ngurus, harus ada yang kasih makan. Iya, anak-anak ini membayar semua. Jadi saya tidak pernah mau disumbang oleh siapapun. Sekalipun orang tua murid, saya tidak pernah mau disumbang oleh pihak manapun. Satu, supaya saya tetap jalan pada idealisme program saya. Kedua, nanti kalau saya disumbang-sumbang itu tadi dia ngedrive saya suruh begini, begitu, saya tidak mau. Jadi sekolah saya soalnya disiplin tegas banget. Jadi saya tidak ada bekerja sama dengan siapapun. Ini pure sekolah Immaculata sendiri karena anak-anak membayar. Orang tuanya membayar semua. Jadi mereka ini adalah bukan anak dibuang langsung taruh asrama, tidak. Tapi memang ditaruh di tempat yang tepat supaya bisa berkembang maksimal. Itu sebetulnya. Berarti orang tuanya membayar. Oh iya dong, mereka membayar seperti sekolah umum, mereka membayar, juga ditengok, ada jadwalnya pulang, ada jadwalnya jalan-jalan. Jadi asrama pun bukan seperti Menara Gading ya, anak-anak yang katrok di dalam gitu, enggak ya. Jadi kita pergi kemana-mana, kita ke Bali, nanti Idul Adha Juni anak-anak saya bawa ke Malang untuk Idul Adha di sana begitu. Jadi Adi adalah dari orang tua mereka masing-masing semua. Terakhir Bu, mungkin ada saran atau masukan buat orang tua di luar Mm-mm. sana yang mungkin masih bingung bagaimana cara mengatasi anak-anak mereka yang out. Baik. Ibu-ibu di rumah, jadi yang pertama sekali penting itu adalah Bu, pola makan. Itu akan membantu 70% loh. Pola makannya apa? Ibu tidak usah beli yang di luar yang susah-susah. Karena untuk makanan mereka itu sederhana Bu. Yang paling bagus jadi anak-anak di Immaculata Bu, bersih-bersih, cakep-cakep, betul-betul glowing semua, nggak ada yang ketombean dan segala macam karena ususnya bersih. Dari apa? Makanannya daun kelor. Itu yang paling bagus ya Bu. Daun kelor, disayurin pepaya mentah, kemudian jantung pisang, ubi jalar, kemudian pare, itu luar biasa bagus. Itu dari makanan. Yang kedua Bu, anak harus kena matahari. Olahraga, apapun yang punya kebun ya berkebun, pokoknya naik sepeda ke komplek, pokoknya anak harus kena matahari ya. Kemudian air putih harus yang banyak. Keempat, ibu didiknya, kalau ibu-ibu di rumah saya tidak menyalahkan ibu karena memang susah. Itu anak-anak itu terlalu dikasihani, dimanjakan, dilayani berlebihan, kemudian kita excuse terus, kita memprioritaskan, kita ngalah terus, kita menomorsatukan terus, kita nggak mau menegaskan. Itu yang bikin masalah. Dan nganggur itu adalah sumber tantrum, maka anak-anak jangan sampai nganggur, tapi kasih kegiatan terus. Itu Bu. Sayuran itu murah di mana-mana ada, nggak perlu mahal makanannya, ya. Baik, Bu, tambahan yang soal bayi itu aku pegang ini. Ya, ya. Sebetulnya gini ya, kebanyakan orang-orang itu siap beranak tapi tidak siap mempunyai anak. Berbeda ya. Saya tidak tahu pasti itu anak yang melahirkan itu apakah masih anak kecil, artinya di bawah umur, ya, atau memang sudah ibu-ibu yang sudah umur, yang maksudnya yang sudah layak untuk mempunyai bayi. Jadi saya tidak tahu pasti kasusnya seperti apa. Namun memberikan pisang pada hari pertama itu namanya sudah sama, sengaja atau tidak gitu ya.
itu sudah kayak pembunuhan loh. Karena itu otomatis fatal, itu udah pasti. Karena sangat masuk belum waktunya, masih lama untuk dikasih makanan padat gitu, pisang gitu ya. Jadi kalau itu memang ibu-ibu yang sudah umur untuk melahirkan, itu keterlaluan. Ya, menurut saya hari pertama dikasih pasang ini, ataukah dia memang di ujung berung yang nggak pernah lihat TV dan segala macam. Kalau memang dia itu orang yang di kota mengerti, itu buat saya nggak masuk akal dia ngasih pisang. Saya udah menuduh jadinya gitu kan, kalau dia misalnya hidup di kota, ada TV, ada handphone, apalagi gitu kan, itu pasti pengetahuan dasar banget. Tapi pernah ada kejadian sampai meninggal gitu? Oh banyak yang kayak gitu, pasti meninggal. Terus malah ada yang saya ingat pernah, bahkan ada di mana meninggal dikasih sedek pisang, pernah ada, saya pernah baca itu di kayak penitipan gitu. Jadi inilah makanya aku bilang bahwa mereka siap beranak tapi nggak siap punya anak. Dan ini mesti yang betul-betul diperhatikan sekali, adalah salah satunya mungkin karena pernikahan dini. Anak nggak ngerti apa-apa. Banyak kan anak SMP pada hamil, pada melahirkan. Ya kayak gitu kejadiannya. Maka betapa pentingnya stop pernikahan dini. Dan jangan punya anak kalau tidak siap ngurus.